Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kewajiban kita semua sebagai seorang hamba adalah terus bersyukur dan terus memperbaiki kualitas syukur tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa tidak mungkin seorang hamba mampu untuk menghitung Allahi la tuhsuha. Setiap kali kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena pada kesempatan kali ini kita atau saya pribadi bisa bertemu kembali dengan kalian, termasuk kebahagiaan seorang muslim adalah bertemu dengan ikhwah, bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit menyampaikan nasihat tentang urgensi al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai al-khauf dan juga al-khasyah. Meskipun di sana ada definisinya masing-masing. Al-khauf dan juga al-khasyah memiliki pengertiannya masing-masing. Namun dua hal tersebut memiliki makna yang sama, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut seorang hamba terhadap penciptanya. Di satu sisi al-khauf, rasa takut adalah barometer dari keimanan seorang muslim. Seorang muslim akan dinilai sebagai hamba yang beriman ketika ia juga memiliki rasa takut kepada penciptanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dalam rasa takut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bentuk ujian tersebut Allah berikan tujuannya adalah agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang merasa takut kepada Allah di saat sendiri. Merasa takut kepada Allah di saat ia tidak bersama orang lain. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menegaskan bahwa annallaha yabtaliyahum bis-sayd, bahwa ayat ini turun pada hukum ihram, pada hukum orang-orang yang sedang berihram di kota Makkah. Dengan apa? Allah berikan hewan-hewan buruan yang mudah ditangkap, baik dengan tangan kosong maupun dengan panah-panah dan juga tombak-tombak.
Sehingga korelasinya apa? Ayat tersebut ya, merupakan ujian, di mana orang-orang yang sedang melakukan ihram, yang sedang melakukan ibadah haji maupun umrah, mereka tidak dibolehkan untuk menangkap hewan buruan di tanah suci. Namun Allah Subhanahu wa taala justru memberikan ujiannya di sini. Allah menjadikan tanah haram tersebut ya banyak sekali hewan-hewan buruannya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan hewan-hewan buruan itu bisa ditangkap dengan tangan kosong. Ya. Apakah kaum muslimin ya di saat itu mampu menahan ujian tersebut sehingga ia merasa takut ya ketika ia tidak bersama orang lain. Ia tidak melanggar aturan tersebut. Ia tidak mengambil buruan ya, mulai dari kelinci ya, mulai dari hewan-hewan yang lain-lain. Barakallahu. Nah, kata Ibnu Qayyim, yatamakkanuna min, atau Ibnu Katsir, yatamakkanuna min akhdhihi bil aidi war rimah. Sehingga hewan-hewan buruan tersebut yang dijadikan ujian bagi kaum muslimin itu mudah didapatkan dengan tangan kosong dan juga dengan tombak-tombak. Sirran wa jahra, apakah mereka melanggar peraturan tersebut secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Liyudhira ta'ata man yuti'u minhum fi sirrihi wa jahri. Tujuannya apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah di saat sendirian maupun di saat bersama orang lain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah bagaimana kita melihat dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang merasa takut kepada Allah di saat sendirian, di saat tidak bersama orang lain. Di ayat yang lain dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib." Sungguhnya orang-orang yang takut terhadap Allah di saat sendirian, di saat tidak bersama orang lain, lahum maghfiratun. Mereka akan mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan. Wa ajrun azim. Dan Allah juga akan memberikan mereka ganjaran yang sangat-sangat besar. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memberikan kabar ya, tentang orang-orang yang takut ya, tentang atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala fima bainahu idz kana ghaiban, di saat ia tidak bersama orang lain. Sehingga ia menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Ia menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Wa yaqumu bit ta'at. Dan justru ketika ia sendirian, ia tidak bersama orang lain, ia lebih bersemangat untuk melaksanakan ketaatan. Nah, orang-orang seperti ini, haitsu la yarahu ahadun illallah, yang tidak ada yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahu maghfiratun. Allah akan memberikan dia ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Dengan apa? Pahala tersebut yukaffiru anhu dzunubahu. Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Wa yujazi bis sawabil jazil, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat berlimpah. Bahkan keimanan seseorang akan diuji di titik-titik semacam ini. Saat ia tidak bersama orang lain, ya, kemudian ada kesempatan untuk melakukan berbagai kemaksiatan seperti mencuri, ya, seperti mengakses ya hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bahkan tidak diperintahkan untuk memata-matai orang lain. Ya. Sedang apa
si fulan saat sendirian, tidak. Tapi kita semua diperintahkan untuk menyampaikan supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian, saat tidak bersama orang lain. Nah, dari awal kita berbicara tentang al-khasyah, rasa takut itu. Nah, sebenarnya khasyah itu apa? Rasa takut itu seperti apa? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan. Bi'azamati man yakhshahu, tentang agungnya orang atau agungnya zat yang ia takuti. Wa kamali sultani, dan dia mengetahui tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang disebut sebagai ulama. Ulama tidak mesti harus, ya, mereka yang duduk di atas kursi di depan majelis atau di atas mimbar, ya. Tapi ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang kebesaran Allah, tentang kesempurnaan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia takut kepada Allah di atas pengetahuannya, di atas ilmu. Jadi tidak sekedar takut, tidak sekedar khawatir, ya, tapi dia benar-benar mengilmui, dia benar-benar mengetahui, dia benar-benar di atas pengetahuan, ya. Sedangkan istilah yang lain adalah al-khauf, adalah kekhawatiran yang tidak dibangun di atas ilmu. Jadi dibedakan antara al-khasyah dan juga al-khauf. Al-khasyah, ya, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, sedangkan al-khauf adalah rasa takut yang tidak dibangun di atas pengetahuan. Sekedar takut saja, ya. Sekedar takut. Kita tidak tahu takut kenapa kita harus takut terhadap sesuatu, tidak. Nah, itu yang disebut sebagai al-khauf. Barakallahu fiikum. Sehingga ada rasa takut yang mahmud, ya, yang terpuji, ada juga rasa takut yang tidak terpuji. Kata para ulama, al-khauf al-mahmud, ya, rasa takut yang terpuji adalah ketika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendorong kamu untuk terus beramal salih, untuk melakukan amalan-amalan salih dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kamu takut. Sedangkan rasa takut yang dibenci, yang tidak terpuji adalah di saat kamu takut akan tetapi rasa takut tersebut justru melahirkan keputusasaan. Justru melahirkan apa? Kamu tidak percaya dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Saya takut akan dihisab begini dan begitu. Tapi terus kemudian rasa takut tersebut tidak melahirkan apa? Semangat untuk beramal salih, tapi justru melahirkan keputusasaan. Buat apalah saya beramal salih? Dosa saya banyak. Saya takut memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ia semakin jauh dari Allah disebabkan keputusasaan tadi. Nah, ini yang disebut oleh para ulama sebagai rasa takut yang dibenci atau yang tidak terpuji. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah limadza la nakhsyallah? Mengapa selama ini kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Selama ini kita merasa biasa-biasa saja.
Bahkan takut itu adalah sesuatu hal yang mungkin jarang muncul dalam benak kita, muncul dalam hati dan keimanan kita. Mengapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Thariqul Hijratain, kullama kana al-'abdu billahi a'lam kana lahu akhwaf. Setiap kali ya, seorang hamba itu terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah rasa takutnya akan semakin meningkat. Ya. Wa nuqsanul khaufi minallahi innama huwa nuqsanu ma'rifatil 'abdi bihi. Dan kurangnya rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan apa? Disebabkan dia kurang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui nama-nama Allah. Dia juga tidak mengetahui banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga tidak mengetahui tentang berapa perintah atau betapa banyak perintah Allah. Dan juga ia tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hilang rasa takut dia kepada Allah. Ya. Hal yang masuk akal. Kita tidak mengilmui sesuatu, kita tidak mengetahui hakikat sesuatu, kita tidak mungkin takut terhadap dia. Ya. Tapi kalau kita mengetahui secara detail, secara terperinci ya tentang hal tersebut atau zat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak atau akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafun nasi akhsyahum lillah. Orang yang paling pintar, orang yang paling berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man 'arafa Allah ishtadda haya'uh. Dan siapa yang mengetahui hakikat Allah, mengetahui zat Allah lebih daripada sekedarnya, ishtadda haya'uh. Dia akan semakin besar rasa malunya terhadap Allah. Ya. Wa hubbuhu lahu. Dan akan besar kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bergantung terhadap pengetahuan kita terhadap Allah. Semuanya rasa takut ya, kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung ya terhadap pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin kecil rasa takut kita. Semakin kita bodoh terhadap Allah, terhadap zat yang kita ibadahi, semakin kecil juga rasa rindu dan kecintaan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai seorang muslim kita tidak mungkin tidak rindu kepada Allah. Tidak mungkin tidak cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menghilangkan ketidakmungkinan tadi? Dengan belajar. Dengan mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa zat yang kita ibadahi selama ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Karena kurang ilmu. Dan mengapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wal khaufu yuthmirul wara' wal istiqamata fid din wa qisarul amal. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ya, akan melahirkan sifat wara'. Akan melahirkan apa? Keistiqomahan kita di atas agama ini. Dan juga al-khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ya, kisorul amal. Ya, pendek angan-angan. Tidak panjang angan-angannya. Tidak banyak berangan-angan, berandai-andai. Tapi dia justru melakukan
dia fokus pada apa yang bisa ia lakukan, mulai dari manfaat duniawi maupun ukhrawi. Itulah rasa takut ya yang melahirkan hal-hal baik. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sekali lagi firman Allah ini menegaskan kepada kita tentang harusnya kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sesungguhnya hukuman Allah sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa iyaya farhabun." Ya, fa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kamu merasa takut. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, ini perintah yang menunjukkan wajibnya kita untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat kita berada di sendirian, di waktu sendiri, tidak bersama orang lain. Dan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan bahwa penyebab utama digugurkannya amalan-amalan hamba adalah apa? Ia melakukan kemaksiatan di saat sendiri. Ya, Allah gugurkan amalan-amalan dia, bacaan Qur'annya, sholat sunnahnya, talabul ilminya, belajarnya dia, berbaktinya dia kepada kedua orang tua, sedekahnya dia, digugurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa? Dia tidak merasa takut kepada Allah di saat sendirian. Sehingga dia melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala saat ia tidak bersama orang lain. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ya yang menegaskan kepada kita tentang pentingnya untuk mengingat Allah saat sendirian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sisi yang lain, rasa takut dan juga rasa harap ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting. Sehingga kedua hal ini harus imbang. Rasa takut dan juga rasa harap tadi, al-khauf war raja, itu harus imbang. Kata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-khaufu war raja'u wajibun. Khauf, rasa takut dan juga rasa harap kita kepada Allah itu hukumnya wajib. Wal abdu dairun bainahuma. Dan seorang hamba itu harus berada di antara keduanya. Wala yughallib ahadahuma. Dan tidak boleh seorang hamba lebih memberatkan salah satu dari dua hal tersebut. Dia lebih takut ya, lebih condong atau lebih membesarkan rasa takut daripada rojaknya dia. Atau kebalikannya. Fa idza ghalaba ahaduhuma 'alal akhar, ketika dia lebih condong pada salah satu dari kedua hal tersebut, halaka. Dia pasti akan binasa. Dia lebih besar khawatirnya, maka ya, dia lebih besar rasa takutnya kepada Allah dibanding rojaknya, ya, maka dia akan semakin terjerumus kepada keputusasaan. Kalau dia semakin besar ya rojaknya, dia lebih condong pada rojak, berharap kepada Allah berlebihan sehingga ia tidak takut sama Allah sama sekali, maka ia termasuk dari orang-orang yang al-aminin, orang-orang yang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus imbang tadi antara rasa takut dan juga rojak. Nah, Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya ketika beliau ditanya oleh Ibnu Qayyim, manakah yang lebih ya utama antara rojak dan juga khauf tadi. Kata Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
ketika ia merasa dirinya banyak sekali dosa dan juga kesalahannya, maka dia harus lebih condong kepada ar-raja tadi. Ya, lebih condong kepada harapan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampuni, ya, memiliki sifat maha mengasihi, sehingga dia akan memperbesar peluangnya untuk berdoa, untuk meminta ampun dengan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Barakallahu fiikum. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Ada seorang laki-laki atau seorang hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri, di saat ia tidak bersama orang lain. Ya. Fafadat ainah. Kemudian ia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syauqan ilallah wa mahabbatan ilaih, dan juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah melakukan hal tersebut? Apakah kita pernah di tengah malam melakukan sholat, ya, berdoa, kemudian tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meneteskan air mata, bukan karena urusan duniawi kita yang berantakan, tapi karena apa? Tapi karena kita cinta terhadap Allah. Ya. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua punya jawabannya masing-masing. Apakah kita ingin tergolong, ya, ke dalam rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, sehingga Allah berikan apa? Naungan di yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa takut, ya, yang melahirkan keimanan, ya, yang melahirkan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kaum muslimin menganggap bahwa menangis adalah bentuk kelemahan. Ya. Sebagian dari kaum mukminin menganggap bahwa menangis itu merupakan, ya, tidak gentle, ya, bukan rujulah, bukan sifat laki-laki. Padahal, ya, Nabi SAW menangis, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ya, salah satunya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika membaca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, beliau apa? Menangis sampai tidak sanggup untuk mengucapkan satupun huruf. Abu Darda menangis sampai subuh. Ya, Ummu Darda didatangi oleh seorang yang mengatakan bahwa aku mendapati hatiku keras. Ya. Kata Ummu Darda, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah sampai ke kuburan dan juga menangislah. Karena menangis akan melembutkan hati kita, sedangkan tertawa berlebihan akan mengeraskan hati kita. Sehingga tidak benar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa menangis merupakan bentuk kelemahan, ya, tidak gentle, tidak laki-laki, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW, beliau, kata para sahabat, pernah melaksanakan sholat, ya, sampai kaki beliau terpecah, ya, atau berdarah pecah-pecah, dan
menangis sampai terdengar oleh sahabat yang lain tangisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau dianggap sebagai ya, manusia yang lemah? Tidak. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Laisa talabul ilmi fulanun an fulan. Innama talabul ilmi al-khasyatu lillah." Talabul ilmi, ya, menuntut ilmu itu bukan sekedar ya, menuntut ilmu hadis dari fulan, meriwayatkan dari fulan, ya. Karena talabul ilmi yang sebenarnya, yang hakiki adalah al-khasyatu lillah. Rasa takut yang dihasilkan, yang dilahirkan dari proses kita belajar, proses kita taklim dan kita menuntut ilmu. Sehingga di sisi yang lain menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dan juga yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata ada juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antaranya adalah ya, air mata yang menetes karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyentuh api neraka. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan bahwa mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat neraka. Sama sekali tidak akan melihat neraka. Dan fadilah yang lainnya adalah an-nadam'ah al-khasyiah yuhibbuhallahu azza wa jalla. Bahwa air mata yang menetes karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan ya, yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga para ulama kita, salafun salih. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.